Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rin Antika, perwakilan dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi obat anestesi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian obat anestesi. Obat anestesi adalah obat yang digunakan untuk menghilangkan rasa nyeri dan kesadaran selama tindakan medis atau pembedahan. Tujuannya itu untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pasien selama menjalani operasi. Adapun tujuan pemberian anestesi, yang pertama, menghilangkan rasa nyeri, menurunkan atau menghilangkan kesadaran agar pasien tidak merasakan kesakitan selama menjalankan operasi, kemudian membuat pasien lebih rileks saat tindakan medis, dan mempermudah prosedur operasi. Kemudian jenis-jenis anestesi. Yang pertama itu ada anestesi umum, anestesi regional, anestesi lokal. Nah, masing-masing memiliki indikasi dan cara kerja yang berbeda. Yang pertama, saya akan membahas tentang anestesi umum. Anestesi umum menyebabkan hilangnya kesadaran secara total. Maksudnya, seluruh tubuh itu mengalami kehilangan kesadaran. Biasanya digunakan pada operasi besar, contohnya propofol, ketamin, dan halotan. Kemudian anestesi regional. Nah, ini menghilangkan rasa nyeri pada bagian tubuh tertentu saja. Contohnya spinal anestesi dan epidural. Nah, ini sering digunakan pada operasi persalinan atau operasi kaki atau tangan begitu. Kemudian anestesi lokal. Nah, ini digunakan untuk menghilangkan rasa nyeri pada area kecil. Nah, pada pasien tetap sadar selama tindakan. Contohnya lidocaine. Kemudian mekanisme kerja obat anestesi. Yang pertama, ada obat anestesi bekerja dengan menghambat transmisi impuls saraf. Kemudian sehingga sinyal nyeri tidak sampai ke otak. Apa sih efek samping obat anestesi? Yang pertama itu ada mual, muntah, pusing, reaksi alergi, dan gangguan pernapasan pada kasus tersebut tertentu. Kemudian peran perawat dalam pemberian anestesi. Yang pertama, memantau kondisi pasien, mengobservasi tanda vital, membantu persiapan sebelum tindakan, dan mengawasi pasien setelah prosedur. Nah, adapun kesimpulannya, obat anestesi sangat penting dalam tindakan medis. Tenaga kesehatan khususnya perawat perlu memahami jenis, kemudian mekanisme kerja, serta efek sampingnya untuk menjaga keselamatan pasien. Nah, itulah tadi penjelasan singkat mengenai obat anestesi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya dimohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Aminarti, saya dari kelompok 4. Saya akan menjelaskan hasil diskusi kami, yaitu webinar ini yang berjudul obat anestesi. Adapun obat anestesi yaitu menghilang rasa nyeri dan kesadaran saat tindakan medis. Adapun pengertian obat anestesi yaitu obat yang digunakan untuk menghilangkan rasa nyeri dan kesadaran sementara selama tindakan medis atau pembedahan. Adapun jenis-jenis anestesi ada 3, yaitu yang pertama anestesi umum, yang kedua anestesi regional, yang ketiga anestesi lokal. Adapun anestesi umum yaitu kehilangan kesadaran total, dan anestesi regional yaitu anestesi spinal dan epidural, dan adapun anestesi lokal yaitu area kecil, pasien tetap sadar. Adapun mekanisme kerja dari obat anestesi ini yaitu menghambat impuls saraf ke otak sehingga rasa nyeri tidak dirasakan. Dan adapun efek sampingnya yaitu mual, muntah, pusing, reaksi alergi, dan gangguan pernapasan. Itulah presentasi dari webinar kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Reisina S, perwakilan dari kelompok 4 yang akan membahas leaflet tentang penggunaan obat anestesi yang aman. Nah, teman-teman, obat anestesi ini digunakan dalam operasi ataupun prosedur medis untuk membuat pasien tidak merasakan nyeri. Nah, di leaflet kami ini membahas 3 macam, yaitu ada pertama sebelum tindakan, saat tindakan, dan setelah tindakan. Yang pertama itu ada sebelum tindakan. Nah, sebelum tindakan ini yang pertama harus dilakukan ada informasikan kepada
tenaga kesehatan bahwa pasien ini apakah memiliki riwayat alergi obat, apakah memiliki penyakit jantung, paru, atau diabetes, apakah dia memiliki riwayat operasi sebelumnya, atau sedang hamil dan menyusui. Nah, yang ini lagi itu kita harus ikuti aturan puasa sesuai dengan anjuran dari dokter. Dan jangan mengonsumsi obat tanpa seizin dari tenaga medis. Nah, yang kedua itu adalah saat pemberian anestesi. Itu obat anestesi itu harus diberikan oleh tenaga kesehatan atau dokter yang sudah terlatih, tidak boleh sembarangan memberikan. Nah, pasien juga ini harus dipantau melalui dari tekanan darahnya, detak jantung, pernafasan, dan kadar oksigen. Nah, tetap tenang dan ikuti instruksi dari petugas kesehatan. Nah, yang ketiga itu ada setelah tindakan. Yang pertama, istirahat hingga efek obat itu benar-benar hilang. Jangan langsung kayak mengemudi, mengoperasikan mesin, atau membuat keputusan penting. Itu kayak benar-benar pasiennya harus istirahat total. Mintalah keluarga untuk mendampingi saat pulang, jangan pulang sendiri. Jika kayak setelah melakukan anestesi dia kayak mengalami gangguan, itu kayak seperti sesak napas mungkin, pusing berat, mual, muntah yang berlebihan, dan mungkin kayak ada reaksi alergi seperti gatal, bengkak, atau ruam, itu dia harus segera melapor kepada rumah sakit atau tenaga medis. Nah, perlu diingat juga keselamatan pasien adalah prioritas utama. Komunikasi yang baik atau yang jujur antara pasien dan tenaga kesehatan itu dapat membantu mencegah yang namanya resiko komplikasi. Sekian dari saya, jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.